Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihandoko Nurdigantara. Saya sedang melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesetaraan Sosial. Untuk kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang identitas nasional yang sumbernya dari Universitas Udayana di tahun 2017, dan yang dimiliki atau dibuat oleh Dr. Iputu Ari Astawa SPTMP. Untuk di awal ini kita akan menjelaskan dari apa itu pengertian dari identitas nasional. Dari pengertian identitas nasional itu sendiri, yaitu sebagai suatu pembeda atau pembanding, sedangkan dari yang memiliki satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi harus punya rasa nasional, atau dibilang itu nasionalisme kayak gitu. Terus sini ada maksud itu konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat serta khas nasional dalam konteks kenegaraan. Jadi itu harus ada ketegakannya itu dalam Pancasila, Undang-Undang, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus untuk dalam suatu cirinya itu yang dimiliki suatu bangsa, yaitu memiliki filosofis yang membedakan negara tersebut dengan bangsa lain. Terus juga eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat karena pengaruh kekuasaan internasional. Oleh karena itu, agar kayak seperti bangsa Indonesia ini tetap eksis dalam menghadapi namanya globalisasi atau perkembangan zaman, maka harus tetap meletakkan jati dirinya, yaitu dengan adanya identitas nasional itu sendiri. Terus juga sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi itu sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme dan munculnya kebangkitan kembali kesadaran nasional. Ada beberapa faktor, itu ada faktor pembentuk identitas nasional. Jadi itu ada faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu ada primordial dan faktor kondisional. Jadi faktor yang primordial atau yang dibilangnya itu objektif, itu faktor bawaan yang bersifat alamiah yang terdapat atau yang udah dipegang oleh bangsanya tersebut, yaitu melalui geografi, ekologi, dan demografi. Terus untuk kondisinya geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah di khususnya Asia Tenggara. Itu telah mempengaruhi di berbagai perkembangan, ya kayak gitu. Jadi ada kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kulturnya bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi sedangkan faktor kondisional itu, atau yang biasanya dibilang tuh subjektif, faktor subjektif itu adalah
keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Jadi ada faktor subjektif itu meliputi faktor historis, sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Selain itu juga terdapat faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologinya atau yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan atau yang disebut dengan doktriner. Faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara itu ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu bangsa. Bangsa itu contohnya Indonesia, terus ada Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan Tito di Yugoslavia. Kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, bangsa, adat, ras, agama. Warga setia pada identitas primordialnya dan warga juga memiliki kesetiaan dan negara. Namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada bangsa negara di bawah satu pemerintahan yang sah. Tujuannya adalah di sini untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika dan kesatuan dalam perbedaan, suatu solidaritas yang didasarkan pada ketentuan. Jadi seperti itu. Faktor yang tak kalah penting yaitu sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat. Itu perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan tinggi dan variasi kebutuhan masyarakatnya. Semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan, setiap orang akan saling dalam memenuhi kebutuhan hidup, semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomis. Akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas yang terjadi karena perkembangan ekonomi oleh Emil Durkheim disebut solidaritas organis. Faktor ini berlaku di masyarakat industri maju seperti Amerika dan Eropa Barat. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan atau partai politik, lembaga itu
melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Faktor persamaan turunan istiadat dan tradisi atau persamaan agama. Akan tetapi, teranglah bahwa tiada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya, untuk merumuskan bahwa mereka harus seketurunan untuk merupakan suatu bangsa. Faktor-faktor objektif itu penting, namun unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata, dan juga itu mengikuti segala aturan yang udah ditentukan. Jadi itu juga kemauan dari masyarakat sendiri untuk memiliki jiwa nasionalismenya itu dari situ, kayak gitu. Di sini ada yang dimaksud dari sifat identitas nasionalnya. Identitas nasional itu udah jadi diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas, yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Terus juga ada hubungannya karakter bangsa dan dengan identitas nasional. Identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dan negara, bisa saja dalam tetapi umumnya terdiri dari bangsa atau yang disebut heterogen. Karena itu negara perlu memiliki identitas kebangsaan atau yang disebut identitas nasional. Karena itu negara menciptakan identitas nasionalnya untuk merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu, satu bangsa karena adanya persamaan, tidak ada perbedaan. Untuk secara teoritis perkembangan Indonesia itu ada 4. Jadi itu ada terjadi negara, yang pertama itu ada terjadi negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan